Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswalia dari Sosiologi 2C. Di proyek ini saya mengambil kasus pungli, yaitu pungutan liar. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Berawal dari korban, yaitu salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati yang ingin berpindah kosan. Awalnya dia meminta bantuan kepada ojek yang ada di sekitar kosan tersebut untuk menunjukkan kosan mana yang saat ini kosong. Setelah itu, ayah dari korban memberikan imbalan kepada tukang ojek tersebut berupa uang sebesar Rp50.000. Namun, beberapa hari kemudian, tukang ojek tersebut kembali lagi ke kosan korban dan meminta uang kembali sebesar Rp100.000. Hanya itu memang peraturan di daerah situ. Korban pun memberikan uang tersebut karena korban merupakan pendatang baru, jadi korban memberikan uang tersebut. Dan juga pelaku mengancam korban yaitu tidak akan pergi dari situ sebelum uang tersebut diberikan. Berikut saya akan tampilkan hasil wawancara saya bersama korban dan saksi. Baik, sekarang saya sedang bersama korban pungli. Boleh memperkenalkan dulu diri? Nama saya Raffi Ahmad. Anda itu kan korban pungli ya. Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda menjadi korban pungli? Awalnya kan saya minta bantuan kepada pelaku buat menanyakan alamat kosan terdekat. Lalu saya diarahkan kan sama si pelakunya. Waktu itu saya sudah kasih bayaran, besarannya Rp50.000. Nah, selang berapa waktu dari sana, kejadian sana kan saya pindahan. Sampai beberapa waktu setelah saya pindahan, si pelaku datang lagi dengan dalih meminta bayaran lagi karena katanya itu sudah aturan di sini. Di mana dan kapan kejadian pungli itu terjadi? Ya, letaknya di kosan saya di sini. Di jalan apa? Di Jalan Cipadung Etan. Kalau waktunya saya lupa lagi. Mungkin sebulan yang lalu. Siapa saja yang terlibat dalam praktik pungli tersebut? Yang pertama mungkin saya sebagai korban, terus ada 2 teman saya sebagai saksi, lalu si pelaku 1 orang. Bagaimana cara pelaku pungli meminta imbalan? Si pelaku langsung datang ke kosan saya. Dia langsung meminta imbalan. Ketika saya bilang akan saya kasih ketika orang tua saya datang ke sini, si pelaku mengancam gak akan pergi sebelum dapat imbalannya. Apakah ada ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh pelaku pungli? Tidak ada ancaman secara spesifik, cuman si pelaku bilang kalau gak dikasih dia gak akan pergi. Terus kalau misalkan gak ada uang cash waktu itu, dia bilang transfer saja. Jadi sifatnya sangat memaksa. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui hak-hak Anda sebagai korban pungli? Mungkin hak saya sebagai ahli apa ya? Mungkin seperti melaporkan kejadian tersebut. Saya tahu mungkin harus dilaporkan, tapi saya memilih diam. Berarti tidak pernah mencoba ya melapor pungli kepada pihak yang berwenang? Tidak. Apakah Anda merasa takut untuk melapor pungli karena alasan tertentu? Alasannya mungkin saya lebih ketakut kalau dilaporkan. Mungkin si pelakunya akan datang lagi dan mungkin bawa temannya atau dengan ancaman yang lebih nyata gitu. Jadi saya memilih diam selama si pelakunya tidak datang lagi. Menurut Anda, apa yang membuat Anda menjadi korban pungli? Mungkin karena saya pada awalnya meminta bantuan pada si pelaku, tapi saya tidak tahu cara mainnya di sini, dan mungkin si pelaku juga memanfaatkan status saya sebagai orang baru. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat faktor lain yang menyebabkan Anda menjadi korban pungli? Atau hanya yang tadi disebutkan saja? Sejauh yang saya tahu mungkin faktornya karena saya meminta bantuan kepada mereka ataupun saya tidak punya dugaan lain. Ya, terima kasih. Baik, sekarang saya sedang bersama saksi dari korban pungli. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Apakah Anda melihat atau mendengar secara langsung bagaimana pelaku pungli tersebut meminta imbalan? Sebenarnya melihat sih, dan terus punglinya juga memaksa gitu memintanya. Selanjutnya, apakah Anda mencoba untuk membantu korban saat kejadian pungli tersebut berlangsung? Tidak sih, soalnya dari jauh melihatnya. Untuk kejadian tersebut yaitu yang pertama, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jika terjadi pungli, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib seperti polisi atau Satpol PP. Semakin banyak laporan yang masuk, semakin mudah juga untuk menindak para pelaku pungli.
Yang kedua, yaitu bekerja sama dengan pemilik kos dengan cara meminta pemilik kos untuk membantu mengatasi masalah pungli. Pemilik kos dapat membuat aturan yang tegas tentang pungli dan memberikan sanksi kepada para pelaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.